Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Kaltimus bersama saya Tino Tindangan, dan saat ini saya sudah bersama dua narasumber yang ada di Galeri Samarinda Bahari, Jalan Danau Jepang Samarinda. Saya menyapa terlebih dahulu untuk Bung Sarif. Ya, selamat bergabung Bung Sarif. Ya, terima kasih. Dan juga pemilik langsung dari Galeri Samarinda Bahari, yakni Eli Hasan. Selamat bergabung Eli Hasan. Ya, pemirsa, kami akan membahas sedikit tentang Samarinda Bahari dan sejarah 7 zaman. Kita paling awal ke penulis langsung buku ini, yakni Bung Sarif. Bung Sarif, apa sih motivasi menulis Samarinda Bahari sejarah 7 zaman? Ya, jadi mula-mula saya ceritakan tentang latar belakang saya menulis ini adalah berawal dari kisah tahun 2013 atau 2012 yang sebelumnya. Saya bekerja di luar Samarinda. Di mana tepatnya? Yaitu di Kutai Kartanegara di Kecamatan Sebulu. Di situ baru saya merasakan kerinduan terhadap kota kelahiran saya, Samarinda. Lahirnya di Samarinda? Iya, saya lahir di Samarinda, besar Samarinda, dari orang tua juga di Samarinda. Ada yang di Kutai Lama, Anggana, ada yang di Sungai Kunjang. Ya. Setelah itu pindah ke Sulawesi tahun 2013. Lebih jauh di situ, Sulawesi di Tenggara. Di Sulawesi Tenggara. Pulau Kabaina. Ya. Sangat jauh sekali. Jadi kerinduan terhadap kota kampung kelahiran itu sangat terasa gitu. Yeah. Kemudian pindah lagi ke Kalimantan Tengah. Makin terasa kerinduan. Kebetulan di Kalimantan Tengah ada akses internet yang sangat lancar, jadi di sela-sela pekerjaan dan juga di waktu istirahat saya bisa akses internet, buka media sosial. Apa yang dibuka ketika itu? Itu tentang yang pertama ya pastilah kita cari misalnya di Google itu kan tentang Samarinda. Kata kuncinya apa tuh yang waktu diketik? Samarinda Tempo dulu, sekarang, bisa juga Tempo dulu, Samarinda Bahari atau sejarah Samarinda. Akhirnya saya berpikiran untuk membuat grup di Facebook, grup Samarinda Bahari. Itu tahun berapa aktif mencari informasi seputar Samarinda kendati di luar kota? Sejak tahun awal 2014 itu. Awal 2014 ya. Saya menemukan banyak artikel-artikel, foto-foto jadul, dan melihat ada kawan saya bernama Pajar Alami, kawan SMP saya dulu. Beliau juga memposting kisah-kisah Tempo dulu, foto-foto. Akhirnya saya buatlah grup itu. Jadi berawal dari grup sosial media, Facebook, dengan nama ketika itu? Samarinda Bahari. Samarinda Bahari. Dan bertahan sampai sekarang. Dan masih aktif di media daring ya. Dan setelah itu, apa gerakan yang Anda ciptakan sampai bisa menciptakan buku dengan judul Samarinda Bahari Sejarah 7 Zaman? Nah, di situ saya memposting artikel-artikel tentang Samarinda, kemudian mengajak para warga Samarinda untuk memposting apapun yang berkaitan dengan Samarinda, entah sejarahnya ataupun kejadian-kejadian atau peristiwa masa lalunya. Lalu saya juga sambil membaca-baca tentang sejarah Samarinda, mengorek-orek lagi. Kita dapat informasi yang mainstream, yang sangat tersebar luas itu tentang sejarah Samarinda berawal dari kedatangan rombongan Bugis Wajo dipimpin oleh Daeng Mengkona di Samarinda Seberang tahun 1668. Kemudian saya terus telusuri, ketemu tentang yang menguraikan tentang hikayat Banjar, bahwa di situ disebutkan suku Banjar itu lebih dulu datang daripada rombongan Bugis Wajo. Jadi pada abad ke-16 mereka lebih dulu. Jadi ada sanggahan ya, ada informasi yang Anda temukan, komparasi bahwa belum tentu ketika Anda meneliti itu rombongan Bugis Wajo yang datang ke kemudian kita sebut Samarinda, yang diklaim oleh pemerintah kota selama ini bahwa mendirikan kota Samarinda, begitu? Iya, demikian. Jadi menurut buku Hikayat Banjar itu, Kutai Kartanegara ini dulunya adalah pasalnya atau daerah takluk kekuasaannya dari Kerajaan Banjar. Sehingga sangat masuk akal atau logis ketika rombongan atau kaum Banjar dari Kalimantan Selatan itu ke daerah Kutai Kartanegara, mereka tidak perlu meminta izin, sebagaimana halnya rombongan Daeng Mangkona yang meminta izin kepada para Raja Kutai. Belum jadi kesultanan saat itu. Masih kerajaan belum jadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Ya, kita tahan dulu Bung Sarif, ke saya ke Eli Hasan. Apa tanggapan Eli Hasan? Eli Hasan ini kan yang kita kenal juga salah seorang pegiat sejarah dan sekarang memiliki Galeri Samarinda Bahari. Apa tanggapannya dengan yang disampaikan Fajar? Ternyata ada sanggahan yang masih kita diskusikan sampai saat ini tentang kedatangan Daeng Mangkona bersama rombongan Bugis Wajo dan kemudian diklaim sebagai pendiri kota Samarinda. Iya. Menarik apa yang disampaikan oleh Bung Sarif ya di bukunya Samarinda Bahari Sejarah 7 Zaman.
Saya sangat antusias dengan adanya buku ini karena buku ini bercerita yang sangat lengkap tentang sejarah Samarinda. Tentang ini sekarang berarti ada sanggahan atau ada argumen baru tentang sejarah kota Samarinda yang selama ini sudah terinstitusionalisasikan dengan kuat ya, bahwa kota Samarinda ya. Umumnya kita mengenal bahwa Samarinda memang didirikan oleh ada rombongan suku Bugis Wajo yang kemudian menetap diberi lahan konsesi oleh raja ketika itu, belum sultan ketika itu ya Bung Sarif ya, di Samarinda seberang. Iya, memang betul masuk akal bahwa selain orang-orang Bugis yang ada di Samarinda dan membangun atau mendirikan kota Samarinda, tapi kita tidak bisa menafikan juga adanya kelompok-kelompok etnis yang lain, terutama orang-orang Banjar yang ada di kota Samarinda. Dan saya juga yakin sebenarnya bahwa orang-orang Banjar juga adalah penduduk awal di kota Samarinda. Apa yang membuat Anda yakin? Karena banyaknya komunitas orang Banjar yang ada di Samarinda kota yang sisi sebelah sini ya. Kalau di Samarinda seberang kan memang banyak komunitas Bugis. Kalau di sisi kota Samarinda yang sisi sebelah sini memang kebanyakan komunitasnya adalah komunitas Banjar. Ya, kalau kita mau lihat dari akulturasi budaya juga, kita bisa dikatakan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia tentu saja ada bahasa daerah itu bahasa Banjar. Ya. Apakah Bung Sarif ini bisa menandakan bahwa seperti argumentasi Eliasan tadi, bahwa memang ada komparasi fakta sejarah yang bisa menyanggah pendapat publik selama ini, pendapat pemerintah daerah juga selama ini, bahwa suku Bugis Wajo yang mendirikan kota Samarinda ternyata ada etnis lain, etnis Banjar. Apakah bahasa ini kita bisa jadikan sebagai salah satu acuan? Ya, jadi saya ada setuju dengan idiom yang mengatakan bahwa bahasa itu menunjukkan bangsa. Ya. Jadi, nah, bahasa yang terbentuk di Samarinda itu umumnya masyarakat mulai suku Jawa, Bugis, suku Buton, itu mereka semua paham dan bisa menggunakan bahasa Banjar. Fasih ya. Tionghoa pun juga menggunakan bahasa Banjar. Tionghoa pun ya. Yang sudah ratusan tahun mendiami Samarinda. Ini saya temui juga misalnya saya di daerah Sebulu itu penduduk etnis Kutainya sedikit, tapi bahasa yang digunakan oleh etnis Jawa di sana banyak. Itu di Sebulu yang notabene sangat jauh ya dari wilayah Samarinda. Iya, jauh. Jadi di samping sebagai minoritas suku Kutai, akan tetapi masyarakat sana menggunakan bahasa Kutai. Jadi kita kalau ke sana kita menyangka mereka ini orang Kutai, padahal mereka orang Jawa. Nah, dari situ ini bisa diasumsikan bahwa penduduk awal atau pembuka lahan lokasi di situ adalah orang Kutai. Itu saya analogikan ke Samarinda. Bahasa yang terbentuk di sini adalah bahasa Banjar, maka itu bisa di semacam konklusi atau hipotesis bahwa penduduk dari Banjar, mereka lah yang lebih duluan membangun Samarinda. Bisakah kita memperjelas dulu apakah Banjar dengan suku Kutai ini adalah satu rumpun, Bung? Kalau suku Banjar ini, yang Banjar yang dimaksud yang ke Samarinda adalah dari manuskrip Hikayat Banjar itu, ini yang dari Kalimantan Selatan. Sedangkan yang Kutai yang dimaksud ini Kutai yang awalnya mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara. Sejarah berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara di Kutai Lama. Di Kutai Lama. Nah, jadi memang seperti Anda mengatakan tadi sebelum kesultanan kalau begitu ya. Sebelum kesultanan. Diruntut ke belakang lagi tentang suku Kutai ini, mereka ada disebutkan di dalam referensi lain bahwa masuknya rombongan yang sehingga terbentuknya suku Kutai ini adalah dari ras Proto Melayu atau disebut Melayu Muda itu. Sejak abad ke-2 sebelum Masehi, dikatakan demikian. Mereka rombongan eksodus ke wilayah Kutai Kartanegara yang sekarang dimaksud Kutai Lama. Kita tahan dulu Bung Sarif dan Eliasan, kita akan belajar di segmen kedua. Pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di Dialog Kaltim News.